Pepito, biasanya Pepito tuh ngebacain aura apa aja sih? Kebanyakan orang ya, kebanyakan aura orang. Cuman kadang juga saya ngelihat aura tempat tinggal, aura benda. Jadi saya itu menginterpretasi ya, atau menerjemahkan energi itu sebagai warna gitu. Ya, jadi biasanya yang dilihat itu apa kalau misalkan orang ya? Yang dilihat itu bentuknya kah atau apa sih, kira-kira bisa dijelasin nggak ke kita? Ya, oke, aku jelasin ya. Jadi pertama-tama itu aku tuh melihat sesuatu yang berbeda di orang ya. Pada saat aku melihat sesuatu yang berbeda itu, aku coba terjemahkan dan aku langsung bilang ke orang itu. Misalnya nih, orang itu di sekelilingnya tiba-tiba ada warna hijau, warna kuning ya. Nah, itu aku itu tadinya itu kenapa aku bisa melihat di sekeliling orang itu ada warna-warna. Nah, kadang-kadang juga ada bentuk rupa ya. Orang itu di wajah orang itu keluar bentuk rupa, tapi kebanyakan itu saya melihat bentuk warna. Nah, warna ini aku coba beli buku aura waktu itu dan ternyata itu ada terjemahannya. Pada saat aku baca terjemahannya itu aku merasa sudah menguasai. Jadi akhirnya aku mengerti dan aku perluas lagi. Aku juga sudah tidak mengartikan itu secara secara saya baca buku gitu ya, tetapi saya sudah memakai kajian rasa gitu. Jadi pas saya satukan itu lebih tepat. Jadi pada saat saya merasakan warna aura itu dan artiannya itu keluar dari diri saya, itu lebih tepat gitu, seperti itu. Makanya akhirnya karena orang-orang pun memberikan testimoninya, akhirnya saya lanjutkan terus sampai menjadi terapi gitu. Jadi tuh kalau misalkan kita kan yang orang nggak tahu ya, yang kasat mata, berarti kayak melihat ada gambaran kayak warna-warna di sekeliling tubuh orang itu gitu ya? Iya. Nah, sekarang itu orang juga mempelajari, kan ada mesin juga yang bisa melihat aura. Tapi itu benar apa tidak? Ya, saya tidak membanding-bandingkan antara pandangan saya dengan pandangan mesin atau pandangan orang lain yang katanya bisa melihat aura dari kalau telapak tangan kita beginikan, itu biasanya itu ada warna katanya. Nah, kalau saya juga bisa kadang itu melihat pandangan itu secara bayangan, tetapi saya lebih melihat apa yang ada di sekitar dan itu berubah-ubah gitu. Dan saya coba juga melihat seseorang dari jauh, ternyata itu sama gitu. Saya bisa melihat itu gitu dari jauh. Jadi orang pun itu pada saat dia hidup ya itu mempunyai jejak aura gitu loh. Jadi dari foto itu ada jejak aura pada saat itu gitu. Jadi kalau kalian sedih, orang itu sedih, ada jejak auranya. Kalau orang itu bahagia, ada jejak auranya, seperti itu. Jadi setiap energi apapun itu dia kayak membahasakan dalam bentuk sebuah warna gitu ya, spektrum warna ya. Oke. Nah, ini kan aku tuh FYP ku tuh kan lagi almarhum Vidi Aldiano ya. Aku tuh kebetulan memang penggemarnya, jamaahnya dia di podcast Mothab gitu ya. Senang banget sih nonton podcastnya gitu ya. Iya. Rame juga dulu itu ya. Saya sih nggak ngikutin ya. Cuman saya waktu itu kan melihat dia seorang penyanyi ya. Dia seorang penyanyi. Nah, itu tuh aku melihatnya itu dia tuh orang positif vibe banget ya. Ini kan lagi lagi FYP ku itu semua ya, pengen tahu dong maksudnya aura ya, kalau misalkan Pepito bisa ngelihat aura, pengen
lihat dong aura perjalanan hidupnya si Kak Vidi ini, kira-kira warnanya apa yang paling dominan gitu. Ya, tapi sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau untuk pembelajaran ya, kalau istilahnya kita itu melihat suatu energi aura itu pada saat dia hidup. Nah, itulah jejak aura yang bisa memberikan pelajaran untuk orang lain, ya. Kalau di sini terlihat ada warna kuning, warna biru muda, berarti orangnya itu memang baik, orangnya itu pengen banyak belajar, orangnya itu apa adanya, ya, dan kebanyakan itu banyak berpikir dan seperti terlalu berhati-hati. Seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, dia itu lebih banyak seperti memberi hiburan kepada orang lain dan menerima banyak orang, sampai kadang itu juga dia suka kepikiran, tapi kepikiran orang lain. Oh, jadi karena mungkin karena temennya banyak, Pak, malah semua yang dipikirin itu bukan dirinya sendiri, tapi orang lain gitu. Iya, tapi saya juga tidak lihat ada amarah, tidak lihat ada kesedihan ya. Saya tidak lihat ada kesedihan, walaupun ada, tapi itu bentuknya sama dia itu berusaha dilogikakan, berusaha untuk tetap menjalani kehidupan seperti itu. Jadi orangnya itu benar-benar tidak ada amarah, ya dia menerima gitu. Dia menerima keadaannya. Jadi meskipun dia sakit itu ya dia tetap, makanya kan kayak di sisa perjalanan hidupnya kan meskipun dia udah tahu sakit tapi masih happy aja gitu, kayak nggak ngerasa sedih gitu ya. Jadi bisa jadi karena dia tidak ada amarah, dia walaupun dia merasakan ada kesedihan, tapi sesuatu yang ada di warnanya itu menarik support orang-orang untuk mendukungnya. Gitu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan sakit ya, atau kita istilahnya itu kita selalu berpikir negatif, itu ya kita itu bisa menarik hawa-hawa yang tidak bagus. Tetapi kita itu kadang juga perlu emosi. Emosi itu untuk mengeluarkan hawa-hawa negatif yang ada pada diri kita. Bisa aja orang yang tidak pernah marah, orang-orang yang tidak pernah mengeluh, ya, ini saya tidak menyuruh orang mengeluh ya. Saya tidak menyuruh orang untuk menjadi punya amarah. Tetapi kalau sesuatu amarah itu tidak dikeluarkan dalam bentuk apa ya, misalnya itu seperti tulisan-tulisan, banyak dipendam, banyak ya sudahlah, banyak mengalah, itu badan itu kayak istilahnya itu ada sesuatu efek di badan gitu. Jadi itu lebih bagus itu kita itu selalu grounding itu bisa grounding itu kita melepaskan unek-unek gitu loh, melepaskan unek-unek gitu. Dan istilahnya itu ya kalau bisa meminta kepada Tuhan, minta sembuh, minta ini dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya berpikir dan menerima. Kita kalau dari diri saya, untuk kita bisa sehat ya, kita harus bisa mengutarakan sesuatu gitu. Seperti itu. Jadi saya melihat efek positifnya adalah selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan, tata krama ya, sampai apa-apa kalau punya masalah itu dipikirkan. Tetapi hal itu juga membawa dampak tidak baik ya, karena dampak itu bisa seperti badan itu menerima hal-hal yang tidak bisa keluar gitu loh. Seperti
kita menerima makanan tapi makanan itu kotoran tidak benar-benar dikeluarkan. Seperti itu. Oke, Seperti itu, nggak ya. rilis ya, akhirnya Ya, rilis. dampaknya ke Ya, itu ya. jadi harus ada rilis gitu loh. Bisa jadi kalau orang suka menyenangkan orang itu kadang-kadang lupa rilis gitu. Ya rilis itu kadang-kadang itu kita perlu, seperti amarah, seperti marah, seperti teriak, seperti itu kadang itu perlu seperti itu. Ya untuk keseimbangan gitu ya. Untuk keseimbangan. Cuman memang ada yang tidak bisa seperti itu ada. Oke. Iya. Nah, apakah Kak Vidi ini maksudnya apa punya misi jiwa untuk menghibur, menyembuhkan atau menginspirasi sih gitu? Ya kalau semua orang ya, kita ngomong ini aja ya. Kita ngomong rata ya. Ya. Kalau dilihat dari pelajaran yang bisa diambil, masing-masing orang itu mempunyai misi jiwa, ya, dan sudah memang ditentukan perjalanannya. Nah, perjalanannya itu ditentukan, tapi sebenarnya manusia itu juga bisa ada komunikasi gitu loh, ya kan? Bisa jadi perjalanan kehidupan itu bukan hanya sekarang saja. Bisa jadi karena kalau dilihat itu kan sesuatu itu hanya transisi. Ya sebetulnya kan dia masih tetap hidup kan? Iya. Ya kan, maksudnya jiwanya kan rohnya masih ada, Iya, hanya transisi, memang ya. beda dimensi aja kan sebetulnya. Beda dimensi, beda keadaan, dan itu memang tidak bisa dijelaskan ya. Memang banyak ilmuwan yang akhirnya berusaha mengkaji, mereka itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi arahnya tetap sama. Kalau ada perjalanan lagi, jadi kan sepertinya transisi. Iya, sebetulnya dia juga sekarang mungkin sedang menjalani misi berikutnya ya, kan. tapi kan nggak tahu karena ya bukan ada beda. Sudah bukan di ini lagi beda kita ranahnya lagi kita ya. Okay. Jadi seperti di kartu tarot juga yang ada kartu death ya, ada itu transisi, bukan istilahnya keluar death itu sudah nggak ada habis gitu ending ya. Gitu enggak, karena kartu tarot ini kan dikocok terus ya, ini dishuffling terus, jadi energi kehidupan itu kan berputar terus dia gitu, dan akan mengulang-ulang terus. Dari kartu-kartu ini akan mengulang terus. Sehabis death apa, jadi sehabis death itu ada lagi. Jadi pada saat kita membaca keluar kartu death atau emperor atau death, setelah itu keluar kartu the star, itu berarti kan transisi terus berputar iya, terus ya, berputar. Jadi setelah death itu ada lagi. Jadi kalau kita misalnya buka kartu tarot setelah death itu nggak ada apa-apa ya sudah selesai kan. Tapi kan ini kan terus dari situ aja logikanya ya. Dari logikanya itu saya lihat itu terus berputar, terus ada transisi-transisi berikutnya seperti itu. Yang kita memang nggak tahu karena bentuknya itu sudah tidak ada alam pikir, sudah tidak ada ya. Kalau misalnya memang dilogikakan secara sains, secara saraf ya itu sudah tidak ada apa-apa. Tapi tidak ada apa-apa itu apa benar-benar tidak ada, karena kan kita sudah tidak bisa menjangkau itu aja. Ya beda dimensi lah ya. Iya, tidak bisa menjangkau. Nah, ini nih, kalau aku mau nanya tentang kalau kita ngelihat energi dari karya-karyanya, itu sebenarnya ada pesan apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan di dunia gitu dari dia? Perasaan yang halus. Kalau dari tipikal suaranya dan lain sebagainya itu berusaha menyampaikan suatu perasaan, itu aja. Tapi memang masing-masing orang itu kan punya tipikal suara yang cocok dengan lagu tertentu. Ya, jadi memang beliau itu seseorang yang memahami tipikal suaranya, atau memang diajarin untuk memahami tipikal suaranya sehingga dia itu menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan tipikal suaranya. Makanya match gitu. Pas lah ya. Ya, jadi
lagu-lagunya itu ceria tetapi halus gitu, bukan ceria yang mengajak berdansa, tetapi dewasa. Kedewasaan itu dibawa itu ringan gitu loh. Jadi pacaran tapi sesuatu yang dewasa tapi dibawa itu ringan, tapi bukan untuk yang berdansa gitu. Jadi bentuknya sebenarnya lagunya itu lagu-lagu yang berumur ya sebenarnya ya. Lagu-lagu yang mempunyai cita rasa itu sudah berumur gitu loh, sudah mempunyai pandangan-pandangan itu yang menjangkau segala umur ya, segala usia, karena dari genre musiknya itu genre musik anak muda, tetapi isinya itu genre musik orang-orang yang sudah zaman dulu gitu. Jadi dia seperti menyatukan antara orang tua dan anak. Bisa jadi itu suatu pesan penyatuan antara orang tua dan anak, generasi dulu dengan generasi sekarang. Nah itu kayak yang saya lihat ya, yang saya lihat jadi bentuknya itu bisa jadi penjembatan antara orang-orang yang sudah tua dengan anak-anaknya, karena anak-anaknya pun mendengarkan lagu yang dulu didengarkan sama orang tuanya, ya kan, tetapi genre musiknya itu sudah dijadikan genre anak-anak sekarang. Intinya itu bisa dinikmati di berbagai generasi. Ya, di berbagai generasi, jadi lintas generasi. Jadi bisa jadi ya dia itu memang pembawaannya sudah berumur gitu, pembawaan wise walaupun usianya muda. Gitu. Karena kan ada anak kecil juga yang sudah pandai berdakwah, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi usia jiwa itu ya kita tidak bisa melihat gitu, ya kan. Ada yang usia jiwa badannya muda tapi jiwanya tua, seperti itu, ya kan. Terus seperti ini aja lagu kanak-kanak ya, lagu-lagu anak-anak itu sebenarnya bukan diciptakan sama anak-anak, itu diciptakan sama orang dewasa. Jadi sebenarnya lagu anak-anak itu sebenarnya lagu-lagu yang pandangannya itu pandangan tua sebenarnya, tapi diramu seperti jadi lagu untuk anak-anak, gitu loh. Sebetulnya penuh dengan makna pembelajaran, tapi sebenarnya penuh dengan makna pembelajaran yang diringkas sehingga jadi lebih simple untuk didengarkan sama anak-anak. Gitu. Iya, biar kayak mudah. Iya, karena tidak ada anak-anak menciptakan lagu anak-anak, tidak ada. Iya, bener-bener. Pasti yang menciptakan lagu anak-anak pasti orang dewasa, gitu loh. Ya, jadi itu sebenarnya lintas generasi, lintas jiwa, dan itu sebenarnya pembersatuan atau pengingat. Lagu-lagu itu tuh seperti pengingat antara orang yang sudah tua dengan anak yang masih muda atau baru lahir. Ya, bukan baru lahir ya, maksudnya itu baru menginjak masa-masa dewasa. Mereka tuh memberikan petuah-petuah itu dari lagu. Apakah apa sih auranya seorang Vidi Aldiano itu bisa membawa pengaruh besar sama emosi kolektif orang-orang penggemarnya gitu loh? Ya itu karena saya lihat tuh seperti angkasa ya, seperti angkasa itu kan dia luas, dia itu berarti cara bertemannya itu dia tidak memilih, jadi dia itu baik pada semua orang. Seperti itu. Jadi dia itu menghibur semua orang, baik pada semua orang ya, seperti angkasa ini ya. Kalau bisa dia memberi gitu. Angkasa ini kan seperti memberi air hujan ya, terus menaungi kan, ibarat angkasa itu adalah atap bumi yang tidak ada pilarnya
Kan seperti ya, ya. itu, kan gaib ya. Nah, itu ibarat dia itu seperti warna angkasa itu, begitu. Oke, makanya kan dia dalam berteman pun nggak, maksudnya sama semua umur ya. Iya, Terus semua umur, lintas generasi, lintas generasi. dan dia misalnya disuruh membawakan lagu yang unsurnya tuh usianya itu mungkin tua ya, lagu orang yang sudah tua, yang zaman dulu, tapi dia kan balut dengan nuansa sekarang, gitu, supaya bisa dinikmati sama anak-anak muda, dan pas sama jiwanya dia. Bisa jadi itu mungkin talentnya yang memberikan warna itu kepada dia, karena mungkin talentnya itu juga melihat bakat, mungkin bukan lewat aura, tapi mungkin bisa jadi orang-orang talent coach itu, dia itu melihat bakat itu dari dia mengkaji orang tersebut, gitu loh, secara psikologi. Kalau saya kan secara pandangan aura, gitu, biasanya sih sama. Biasanya sama, cuman orang itu belajar ya secara psikologi ya, dia mempelajari seperti simptom-simptoms ya, atau kondisi-kondisi. Kalau saya langsung melihat dari warna, gitu aja sebenarnya. Saya alami, yang satu belajar. Tapi kalau disatukan itu kita akan nyambung, itu aja. Cuman kajian saya kajian perasaan ya, karena saya mengartikan warna itu dengan rasa saya, gitu. Oke. Nah, ini ada, aku mau nanya lagi Ya. sih. Apa dari obrolan kita tadi ya, apa sih yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari perjalanan hidup di Aldiano? Perjalanan ya, pertama memang kita itu harus membebaskan diri ya. Kita tuh tidak bisa terlalu idealis. Maksudnya idealis itu terlalu menjaga, itu nggak bisa. Maksudnya itu terlalu berhati-hati, itu juga tidak bagus ya. Tetap harus melakukan pembaharuan, tetap harus kita melakukan gebrakan-gebrakan ya, tetap harus kita berani untuk membuat sesuatu yang baru, gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sini, aura yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita menerima hidup itu, kita terima ya, hidup itu kita terima, tetapi kita itu harus berani explore, gitu aja. Explore kreativitas kita ya, explore sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita pengen menanjak, atau kita pengen berubah dalam kehidupan, kita itu harus teriak, gitu. Kita itu harus membuat perubahan. Nah, itulah yang membuat semangat, gitu loh. Jadi semangat itulah yang membersihkan kotoran-kotoran. Semangat itu yang membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup jadi terbuka, gitu loh. Jadi kalau kurang semangat, penuh dengan pemikiran, mungkin sekeliling juga ada yang memberikan pandangan-pandangan tidak bagus, dan orangnya jadi kepikiran ya, kita jadi kepikiran. Nah, itu bisa membawa dampak yang kurang bagus, karena kita tetap perlu harapan, kita tetap perlu sugesti, kita tetap perlu semangat untuk mendobrak sesuatu keadaan itu menjadi apa yang kita inginkan, gitu loh. Jadi kalau yang apa yang kita inginkan itu memang ya sudahlah, diikhlaskan, ya sudah, akhirnya itu terjadi, gitu loh. Tapi memang kalau sudah kejadian ya kejadian, itu aja. Karena kebanyakan juga transisi itu kan ada pandangan waktunya ya, ada pandangan waktunya.
Jadi seperti itu. Jadi ya itu sudah nggak bisa dibahas kalau itu menurut saya itu alami, itu proses alami. Tetapi kalau kita mau mengambil pelajaran, ya kita harus explore gitu aja. Jadi pandangannya itu kita itu harus explore. Explore itu apa? Explore itu ya kita itu kayak ini aja, kita keluar dari batas gitu loh, keluar dari sesuatu yang mungkin dulunya tidak kita pahami, ya kan. Dia langsung eksplor juga waktu dia sakit itu, dia eksplor jadi podcast, ya kan. Dia menerima hal baru selain menyanyi. Dia menerima hal baru, mungkin menjadi pembicara dan tetap bersemangat. Itu yang membuat adanya titik-titik kesembuhan tadinya, gitu. Cuman kan ya semua itu sudah timing iya, lah, kalau sudah masalah timingnya seperti itu karena sudah terjadi kan. Seperti itu. Karena itu suatu hal yang sudah di luar nalar dan di luar kontrol juga. Ya, kalau kita masih mau bersemangat dan kita tetap berdoa dan memang tetap perjalanannya masih ada, ya masih ada gitu. Jadi pelajaran yang diambil ya kita eksplor aja, kita eksplor supaya kita tetap semangat gitu. Iya, jadi Melakukan pembaharuan. Jadi dia itu meskipun dalam kondisi terpuruk pun dia tetap semangat, tetap berjuang ya. Ya, itu yang membuat yang tadinya itu mungkin dia saat itu sudah harus terpuruk, jadi enggak gitu loh. Jadi seperti semangat dalam kehidupannya itu ada percikan baru, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu di PHK atau kalian itu bingung mencari pekerjaan yang sudah sering kalian lakukan dan kalian tidak bisa melakukannya lagi, ya kalian itu harus cari percikan baru. Nah, percikan inilah yang memberikan semangat. Seperti itu. Ya, intinya apapun keadaannya dia tetap bisa produktif gitulah ya. Ya, tetap bisa produktif. Ya, karena dia juga menarik, karena dia baik, dia menarik teman-temannya yang pengen membantu dia. Iya. Terus kan dia juga dia tuh yang bisa tetap menjaga mentalnya itu menjadi tetap positif gitu. Ya kan, orang-orang banyak nggak tahu sampai suatu waktu dia cerita. Kalau dia nggak cerita, ya orang-orang nggak pada tahu. Benar. Iya, itu karena dia memendam itu, gitu. Jadi dia tidak mau mengeluh, dia tetap mau berusaha, ya. Dengan istilahnya dia tetap masih menyanyi juga, ya kan. Orang nggak akan tahu, orang pikir dia sedang menguruskan badan kalau dia nggak cerita, kalau ditutup-tutupi, ya kan. Nah, ya memang ada teori-teori yang kalau artis itu sebenarnya apakah benar-benar sudah nggak ada, tiba-tiba ada penggantinya, itu kan aneh ya. Itu banyak cerita-cerita di luar negeri kan ada cerita-cerita seperti itu, karena istilahnya itu kan dilihat manusia itu kan punya beberapa orang yang tipikalnya sama, gitu ada loh. 9 Iya, gitu cuman kan makanya kalau orang tidak bilang dia itu kenapa-kenapa, ya orang nggak tahu. Kalau orang itu kenapa-kenapa, kalau orang itu nggak pernah ngeluh gitu ya. Seperti itu. Tetapi kalau di sini sepertinya itu jujur-jujur aja. Iya. Jujur-jujur aja. Kalau sudah nggak ada, ya sudah nggak ada memang. Seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi ya, misalkan nih, seandainya Vidi Aldiano itu bisa meninggalkan satu pesan energi untuk penggemarnya atau pendengarnya gitu, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Lebih berhati-hati aja dalam dalam menjalani kehidupan. Jadi berhati-hati di sini maksudnya itu supaya menjalani kehidupan itu
jangan banyak mencongnya gitu loh. Jadi kalau dilihat dari pelajarannya dia itu mengikuti ritme. Jadi menyadari keadaan, tenang, seperti itu. Jadi tenangnya itulah yang bisa diambil pelajarannya itu ya. Menjadi pelajaran buat anak-anak yang penggemarnya itu supaya jadi pribadi yang tenang, gitu, pribadi yang selalu berhati-hati, ya, pribadi yang sopan, seperti itu. Ya mungkin Kalau melihat dari keadaannya, soalnya saya tuh melihat warna kuning terus gitu loh. Kuning itu ya keadaan itu selalu berhati-hati, dan kalau bisa itu juga bisa memberikan pandangan kepada orang lain, ya, menghibur orang lain, seperti itu. Berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam membangun jaringan, seperti itu. Jadi lebih ke berhati-hati. iya, kayaknya pesannya itu mirip-mirip yang dia lakukan selama ini ya, kayaknya lebih ke arah situ Iya, ya. bisa jadi. Oke, iya. Kan ada orang yang meninggalkan amarah, meninggalkan kesedihan, tapi Iya. ini pesannya itu untuk berhati-hati menapak dalam kehidupan, gitu loh. Yang berhati-hati aja bisa kena, apalagi yang tidak berhati-hati. Seperti itu aja, itu yang coba saya gambarkan ya, gitu. Karena saya melihat terus warna kuning itu. Oke. Kuning itu sebetulnya secara general ya, ini di luar dari konteks tadi ya, video Iya. Alfiano. Itu kuning itu biasanya karakter-karakter yang seperti apa sih? Yang Kalau misalnya ini, saya punya aura warna kuning, atau saya melihat orang warna kuning itu biasanya orang berhati-hati gitu loh. Jadi banyak dipikirkan, tetapi tidak ada sesuatu untuk menjalankan lebih, tidak eksplor gitu loh. jadi lebih ke kayak ada ketakutan tertentu, tapi tidak. Bukan ketakutan, tapi kehati-hatian. Oh, hati-hati. Iya. Tapi mungkin ini beda-beda kali ya. Mungkin apakah misalkan gini, Pepito melihat aura kuning di orang lain, misalkan kuning juga, apakah maknanya sama atau beda? Sama. Oh, sama. Hampir sama. Oke deh, aku rasa cukup ya, itu dulu ya Pepito. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atas waktunya. Iya. Next kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi ya, Iya. tentang aura-aura, entah itu nanti tempat atau Iya. orang-orang, entah siapapun ya. Betul. Oke, itu Tetap di mata aura.